Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam Patunggilan. Berjumpa lagi dalam Sapa Pagi, dan tema Sapa Pagi kita pada pagi hari ini adalah Gereja Intergenerasi. Dengan ayat Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini, terambil dari 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 2, ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Pagi ini sebelum kita memulai Sapa Pagi kita, mari kita bersama-sama mengucap syukur bersama bahwa gereja kita tercinta, GKJW, baru saja berulang tahun yang ke-92. Tepatnya pada tanggal 11 Desember kemarin, yang selalu kita rayakan sebagai ulang tahun gereja kita tercinta ini. Nah, ini menjadi menarik nih. Umur gerejanya saja sudah tua. Nah, apa isi gerejanya juga tua-tua ya? Semoga saja tidak. Dan untungnya di jemaat kita tidak begitu kan ya Bapak Ibu sekalian. Isi gereja kita ini juga banyak yang muda-muda. Bahkan anak-anak yang ikut sekolah minggu juga masih banyak kan. Dan semoga kita masih tetap bisa mempertahankan keberagaman generasi dalam gereja kita tercinta ini. Nah Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya ketika berkunjung ke gereja-gereja lain, bukan di jemaat ini loh ya, saya ini kok selalu menjumpai sebuah fenomena dalam konteks pelayanan di gereja. Nah, fenomena itu adalah generasi muda versus generasi tua. Nah, ini ya, biasanya ketika muda-mudi dalam pelayanannya itu tidak jarang berintrik dengan yang senior-senior, dengan para tetua gereja. Nah, tapi ada juga nih Bapak Ibu, para muda-mudi, pemuda-pemudi ini jika sudah beranjak dewasa, mereka juga mungkin akan memiliki intrik yang sama dengan pemuda-pemudi yang masih baru. Dan akhirnya hal ini menjadi seperti sebuah siklus yang terus-terusan berputar seperti ini. Yang senior terkadang merasa karena dirinya sudah senior, merasa berpengalaman, pengalamannya banyak, sehingga terkadang mereka menjadi si paling berpengalaman. Jadi tanpa sadar mereka menuntut juniornya untuk mengikuti tiap nasihatnya. Merasa, wes pokoknya nasihatku ini pasti benar, karena aku ini pengalamannya banyak, gitu. Sedangkan yang junior-junior merasa bahwa mereka ini si paling mengerti perkembangan zaman. Sehingga mereka terkadang menyepelekan nasihat dari senior dan malah menganggap seniornya ini kolot. Itu kan zaman dulu, gak cocok dengan zaman sekarang, kolot. Biasanya seperti itu. Nah, memang mau tidak mau akan selalu ada intrik dalam setiap pelayanan. Tapi jika kita bisa membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, nah kenapa tidak? Yang perlu kita ingat bahwa esensi dari setiap pelayanan adalah kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. Bukan kuat-kuatan antar generasi atau kuat-kuatan angkatan. Sampai kayak stiker yang populer itu ya Bapak Ibu yang sering kita jumpai. Sik penak zamanku toh. Nah, dan harus diingat, seperti pada ayat bacaan kita tadi, makna penghormatan terhadap semua orang, termasuk dalam konteks pelayanan gereja, tanpa memandang usia atau generasi. Nah, contohnya saat ini ya Bapak Ibu, saat ini kan kita sedang mendekati perayaan Natal, mendekati Natalan gitu ya. Nah, di dalam Natalan ini juga kepanitiaannya itu pasti akan melibatkan intergenerasi, akan melibatkan semua generasi.
Contohnya, biasanya nih kalau di dalam Natalan ya Bapak Ibu. Nah, yang ditunggu-tunggu saat Natal tuh apa ya biasanya? Yang ditunggu-tunggu apa Bapak Ibu? Biasanya ditunggu-tunggu kan sosok yang Natal banget adalah Santa Claus, ya kan? Nah, biasanya Santa Claus itu yang jadi Santa Claus itu siapa? Pak Kris. Enggak. Maksud saya biasanya kan bapak-bapak gitu ya, sosok bapak-bapak gitu yang jadi Santa Claus. Kemudian yang menunggu-nunggu hadirnya Santa Claus dapat hadiah nih dari Santa Claus. Siapa Bapak Ibu? Anak-anak KPAR. Nah, terus yang biasanya tenaganya sering dibutuhkan di dalam Natalan, baik untuk dekorasi, untuk konsep acara, untuk ini, untuk itu. Biasanya siapa? Pemuda-pemudi KPPM. Sedangkan yang bagian konsumsi nih, ngatur makan-makan, biasanya siapa? Oh, ibu-ibu KPPW. Terus yang nganter cucu-cucunya Natalan atau yang membelikan cucu-cucunya hadiah Natal. Oh, Bapak Ibu KPAY. Nah, di dalam Natalan ini ya, ini salah satu contohnya, itu melibatkan intergenerasi, melibatkan semua generasi di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam bergereja, bahkan di dalam pelayanan, pasti melibatkan semua generasi. Yang harus kita yakini bersama adalah yang pertama, yaitu pentingnya untuk membangun budaya saling menghormati dan menghargai dalam membangun keseimbangan dan keharmonisan antar generasi. Yang kedua, pentingnya melibatkan semua generasi dalam berpelayanan di gereja untuk meningkatkan sense of belonging dan memupuk identitas diri dari seseorang. Setiap generasi membawa kekayaan dan perspektif unik yang dapat memperkaya gereja. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ini saling membuka diri. Jadi yang generasi tua atau yang senior hendaknya mau memahami pemikiran atau pola pikir anak-anak muda zaman sekarang, tanpa harus menuntut sama dengan apa yang dialami dulu, karena zaman itu kan terus berkembang. Sedangkan yang generasi muda juga gitu, yang generasi muda atau junior ini hendaknya juga mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Apa salahnya mengikuti masukan yang benar? Jangan mengeraskan hati, jangan egois dengan mengikuti keinginan diri sendiri. Tidak semua masukan orang tua itu kolot, karena sejatinya semua nasihat itu tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Jadi mari masing-masing generasi kita bisa saling berkompromi satu dengan yang lainnya. Apabila ada yang tidak sesuai, silakan dikomunikasikan. Hal paling konkret yang paling bisa dilakukan adalah untuk selalu mempunyai ruang dialog atau komunikasi antar generasi. Mengapa itu penting? Ya supaya tidak hanya jadi rasan-rasan yang buri dan paling banter hanya jadi asumsi-asumsi tanpa kebenaran yang pasti. Maka harus sering ngobrol, menyampaikan, berdiskusi, sharing, sehingga antar generasi memahami kebutuhan dan harapan masing-masing. Sekali lagi, kita mempunyai tujuan pelayanan yang sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan perlu diingat, budaya saling menghormati inilah yang harus terus dipupuk. Sekali lagi, budaya saling menghormati inilah yang harus dilakukan, karena inilah yang akan menjadi fondasi pelayanan intergenerasi. Semoga kita semua bisa lebih-lebih lagi untuk menekankan budaya menghormati antar generasi, bukan menang sendiri dan tidak mau kalah atau malah menghindar aja, karena tidak ada rekan yang selalu seumuran dalam berpelayanan, pasti akan melibatkan intergenerasi. Perlu diingat dan ditekankan bahwa pelayanan bukan hanya tugas, tapi juga panggilan untuk saling mengasihi dan menghormati di dalam Kristus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, kami memiliki sebuah rumah indah yang beragam ini.
Dan sungguh kami bersyukur bahwa telah 92 tahun lebih rumah kami, GKJW, ini boleh Engkau sertai selalu dalam kasih anugerah-Mu. Kami juga sangat bersyukur setiap langkah kehidupan kami hingga pada hembus nafas kami ini, masih Engkau berikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa berkumpul bersama, bertemu bersama hanya dari berkat penyertaan-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami ini, kami mohon penyertaan-Mu kembali. Karena bukan perkara yang mudah untuk kami bisa terus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kami yakin sebagai manusia juga mempunyai sisi kurang dalam kontrol diri kami. Kami masih sering memegahkan diri kami sendiri. Kami masih sering menganggap segala kekuatan menjadi kecil hanya karena kuat dan gagah kami sendiri. Bahkan kami lupa untuk bisa saling menghormati dan menghargai sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk terus dapat memberikan ruang untuk budaya menghormati antar generasi ini untuk terus bertumbuh. Memberikan semua orang kesempatan untuk berpelayanan, serta dapat mewujud nyatakan kasih-Mu untuk saling mengasihi dan menghormati di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, semoga kami bisa terus memperindah rumah kami ini, terutama untuk dapat menjadi sebuah rumah yang dapat mewadahi pelayanan intergenerasi dalam pelayanan bersama hanya untuk kemegahan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian Sapa Pagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.